Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengajuan PAK 2024. Bagaimana caranya? Tanpa lama-lama, mari kita buka video ini dengan bahasa seperti biasa. Cekidot. Pertama-tama, yang harus kita pastikan itu akun PMM kita sudah datanya sudah ada gitu ya. Bukan ke sini, ini baru nanti tahapannya ya. Jadi saya akan pertama-tama kita buka dulu PMM-nya. Nanti kalau PMM tidak dibuka, nilai belum ada di PMM, tidak bisa mengalir ke mana? Ke Ekinaja gitu ya. Jadi Ekinaja akan mengambil datanya dari PMM. Oke? Tapi tahun depan kita tidak perlu upload file. Kenapa? Karena tahun depan kita hanya mengisi kegiatan gitu tanpa harus susah-susah payah mencari sertifikat gitu ya. Nah, pastikan nilai tahunannya sudah dikirim oleh siapa? Oleh atasan. Oke? Saya akan cek juga di akun atas. Nah, periode Juli Desember kita cek ya, nilainya sudah ada, ini baik. Kemudian periode Januari Juni nilainya sudah ada, baik ya. Ya nggak apa-apa, baik juga. Kita kan harus tahu diri gitu. Kepala menilai kita dengan kinerja kita. Dikasih baik juga sangat bagus itu. Nggak masih untung nggak dikasih nilai yang jelek ya. Jadi kepala itu kemarin sudah dibuat videonya. Apa yang harus dilakukan kepala ketika bulan Desember ya? Jadi harus bisa mengirim sampai menetapkan gitu nilai tahunan bawahan ke dinas dan bisa dikirim ke guru ya. Saya akan contohkan, ini Bapak kepala saya dipinjam lagi akunnya ya, karena berhubungan dengan data saya gitu. Lihat, sebagai pejabat ini, kenapa ini? Kita lihat di periodenya, periode Januari Juni sudah dipilih. Jadi kalau ada yang seperti ini, dilihat, oh sudah. Nah, ke penetapan kredit, cek penetapan, cek riwayat, gitu, sudah dicetak nih ya. Semuanya sudah ada nilainya. Lalu kenapa ini ada yang tanda centang merah? Apakah jadi ini digambarkan bahwa belum nanti itu ada guru yang masih belum bisa mengajarkan, belum menyelesaikan gitu ya. Jadi tandanya nggak apa-apa, itu abaikan saja, yang penting. Nah ini yang belum itu, ini yang harus ditilai gitu ya sebelum menetapkan. Tuh kan, ini yang harus dinilai, nanti saya beresin ya. Karena ini hak prerogatif kepala ya, menilai itu bukan hak kita. Nah, kalau ini sudah bereskan nih, sekolah saya sudah semuanya mengisi cek penetapan. Kemudian nantinya setelah ini, awas ini. Nah, ini cek penetapan. Nah, anjuran ini diharapkan gitu kan, gurunya kurang, jadinya mau bagaimana gitu. Oh, satu honor itu mengajarkan, ya anjurannya mengajarkan juga, itu honor juga gitu. Tapi ya karena yang diwajibkan oleh dinas yang ASN,
Ya, kita kerjakan yang ASN saja gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke Ekin. Oke. Saya akan masuk melalui dua arah, yaitu akun saya dan akun Bapak Kepala. Begini ya. Ini saya akan masuk ke akun Bapak Kepala. Oke. Biar Anda tahu gitu. Yang pertama, yang sebelum kita mengajukan, kita lihat dulu SKP-nya. Kemudian sinkron ini. Sinkron sebagai bawahan kita klik sinkron data PMM saja, oke? Kalau atasan, ini karena sudah disinkron jadi datanya 0. Kalau atasan itu bisa milih ini ya. Sesuai dengan apa yang di PMM gitu. Jadi jangan pusing kalau nanti. Kemudian penilaian. Nah, pastikan atasannya di sini sesuai gitu. Kalau tidak sesuai, kita masuk ke sini, kemudian muat ulang, oke? Jadi jangan dulu mengajukan Pak. Kalau seandainya apa? Data atasannya tidak betul. Contoh saya akan batalin dulu yang tadi yang saya ya. Alinuddin ya. Karena biar jadi contoh ini. Saya akan batalkan dulu persetujuan Pak, alasannya perbaiki nomor sekolah gitu ya. Oke, gitu. Jadi ini dibatalkan, nantinya saya kalau sudah ini betul sesuai atasannya, kita masuk ke angka kredit. Nah, kita hapus dulu yang ini. Oke. Kemudian tambah Pak. Seperti tahun kemarin ya ini. Supaya Anda bisa gitu. Jadi Pak itu wajib di print tiap tahun. Untuk apa? Untuk angka kredit ya. Nantinya angka kredit kita akan diketahui ya. Nah, pengajuan angka kredit karena nilai saya, coba perhatikan. Nilai tahun 2024 itu angka kredit saya 12,5. Kalau sangat baik ini akan 18,75 kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau salah, betulkan saja. Yang jelas kalau per tahun itu 12,5. Nah, kemarin saya sisa dari 3A ke 3B itu sisanya cuma 7. Jadinya sekarang 16,792. Jadi kurangnya berapa? 33 untuk ke apa itu, ke 3C ya. Nanti kalau sudah angka memenuhi itu tinggal kita, nah gitu saja, nomornya disesuaikan. Contoh di sini, nah, lokasi pilih, kalau tanggal disesuaikan sesuai kebutuhan. Sekarang tanggal 23. Karena ini tidak memenuhi, kenaikan pangkat tidak memenuhi, kenaikan jabatan alih jenjang juga tidak, kita pilih langsung sinkron aja. Setelah itu kita buat preview. Awas ya, buat preview dulu, setelah itu ajukan. Oke. Setelah itu masuk lagi ke akun kepala. Nah, kita refresh kembali. Nah, kemudian persetujuan Pak. Nah, ini ada kan data saya ya. Jadi begitu, setujui Pak. Kemudian TTD-nya basah saja, tanda tanda. Bukan diunduh ya. Ini contoh tampilan nantinya kalau mau diunggah itu harus dikasih kop kalau di sekolah, kalau di kabupaten saya ya. Unduh dapat ini, oke? Diunduh. Kemudian nanti kita, Pak kan itu sudah ada di, kenapa harus di kop Pak? Kop kalau di kabupaten saya itu harus pakai kop katanya gitu ya. Jadi supaya identitasnya jelas. Kok tidak bisa diunduh ya? Jadi bisa dari kepala ataupun dari bawahan. Unduh draft. Jadi tahapannya seperti itu, masuk dulu ke PMM, kita yakinkan nilainya sudah ada, kemudian sudah dikirim oleh kepala dan kita sinkron di
Jadi ekin aja, kemudian nantinya kita ajukan PAK gitu. Jadi tiap tahun wajib mengajukan PAK ya, khususnya PNS. Kalau P3K itu kalau mengajukan, oh kenapa ini sinyalnya ya jelek ya? Kita buat ulang dapat. Oke. Kemudian tanda tangan basah, buat dapat. Betulnya tadi itu sudah lanjai ya. Nah, kurangnya 33 ya. Apakah bisa di akun bawahan? Bisa. Biasanya tahun kemarin itu bisa di akun bawahan juga ya. Nah, unduh dapat gitu. Bisa di sini juga tahun kemarin itu ya. Kalau sekarang susah ya. Nah, tadi yang Ahmad Munanda kita lihat ya, yang sudah gitu. Oh, lagi. Biasanya langsung tampil kita unduh gitu. Jadi setelah ini bisa diunduh gitu. Nilainya itu Pak Ahmad Munanda kurang 8 untuk naik. Itu ya. Nah, kalau sudah diunduh, kemudian diunggah. Dan nantinya disinkronkan ke sini kemana? Nah, ke sini kalau sudah diunggah ya, kita tinggal unduh aja. Seharusnya sih muncul. Mungkin sistem belum siap ya. Tapi yang jelas seperti itulah. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf dari kesalahannya karena itu bahasa dari diri saya. Benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, OPS Langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.